Selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mulai persekutuan pagi hari ini dengan menaikkan pujian datang ke hadiran Tuhan. Kita nyanyikan. Datang ke hadiran Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadiran Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kita lanjutkan lagi lagu Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya melayani hadapan-Mu Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, Tuhan memberkati. Ya, nama saya Yusak, saya dari Surabaya. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bu Priskila, kepada Pak Edi, bahkan kepada seluruh jemaat GKMI Pengharapan Kelapa Gading. Saya diberi tugas, ini tugas yang baik, tugas yang mulia, jadi ya kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Saya datang sungguh kan, saya cuma mau belajar ya. Saya mengajak kita belajar, merenungkan firman Tuhan. Apapun yang saya sampaikan dalam hati saya berdoa, biarlah Tuhan juga memberkati apa yang saya sampaikan sehingga menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul sharing pagi hari ini, yaitu saya beri judul tentang Yakub versus Naomi ya. Yakub versus Naomi. Kita tahu kalau Yakub itu adalah anaknya Ishak, saudara Esau. Kemudian Naomi kita tahu ya, itu suaminya Naomi itu istrinya Elimelek. Itu ada di kitab Rut ya. Ini saya sebut versus karena apa yang dialami mereka berdua itu berlawanan gitu ya. Sama-sama baik Yakub maupun Naomi sama-sama meninggalkan kotanya untuk pergi ke suatu tempat. Sekalipun dengan alasan beda, tetapi sama-sama mereka pergi. Tetapi apa yang didapat mereka adalah berlawanan. Bagi Yakub kita baca di Kejadian pasal 32. Kejadian pasal 32 ayat 9. Ini pada waktu Yakub mau bertemu dengan Esau ya. Yakub Kejadian pasal 32 ayat 9 saya bacakan. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih
dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Ya, kita tahu bahwa Yakub ini memang kalau kita bandingkan Yakub dengan Naomi, hidupnya di zaman yang berbeda. Kita tahu kalau Yakub itu adalah cucunya Abraham, sementara kalau Naomi itu adalah waktu itu zaman hakim-hakim ya, menjelang mungkin generasi 4 atau ke-5 sebelum Daud, itu kehidupan Naomi. Ini dikatakan di ayat 10, dikatakan Yakub berkata seperti ini, sebab aku membawa hanya tongkat ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Yaitu yang dialami Yakub. Waktu itu Yakub hanya seorang diri, tapi waktu pulang dia mempunyai 4 istri dan anak-anak, bahkan budak-budak, bahkan ternak banyak. Jadi boleh dikatakan Yakub berhasil, Yakub sukses. Sekarang kita lihat Naomi ya, kita baca di Rut. Rut pasal 20, Rut pasal 20 dan 21 ya. Rut pasal 1 ayat 20 dan 21. Ini pada waktu Naomi sudah kehilangan suaminya dan kehilangan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion ya. Mereka meninggal, kemudian dia pulang ke negerinya, kembali ke Bethlehem Yehuda bersama Rut saja, Orpanya tidak ikut. Ini kata Naomi, ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kita lihat Naomi berangkat dengan tangan penuh dikatakan, tetapi pulang tetapi Tuhan memulangkan dengan tangan kosong. Ini memang suatu hal yang tidak mungkin, ini suatu hal yang menjadi masalah. Bayangkan dia berangkat dengan suami dan kedua anaknya, tapi saat dia pulang hanya bersama dengan Rut. Berangkat 4 orang, pulang menjadi tinggal 2 orang. Dan tangannya katanya kosong, berarti mungkin itu kalau bicara harta, berarti mungkin hartanya juga mungkin habis. Kita ingat mungkin seperti anak bungsu yang hilang itu, berangkat dengan membawa harta bapaknya, tapi pulang juga nggak bawa apa-apa. Tetapi kedua orang ini termasuk orang yang hebat, saya percaya. Baik Yakub adalah orang yang berhasil, tapi Yakub tetap mengingat Tuhan. Dia katakan, aku cuma membawa tongkat dulu Tuhan, tapi sekarang kau sudah memberkati aku. Pelajaran bagi kita, kalau saat kita mengingat, biarlah kita tetap ingat asal usul kita ya. Kalau kita diberkati Tuhan, biarlah kita boleh mengaku seperti Yakub bahwa itu juga karena berkat Tuhan. Kalau kita berhasil, kalau kita diberkati Tuhan, jangan sampai kita melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tetapi ingat bahwa itu adalah berkat Tuhan. Ini Naomi juga mengalami hal yang sebaliknya. Bahkan dia mengatakan mengalami hal yang pahit. Hal yang pahit. Dengan ditunjukkan, dia mengatakan di ayat-ayat ya, ini saya bacakan, tangan Tuhan teracung kepadaku. Itu kata Naomi. Itu di Rut 1:13. Kemudian dia juga sempat berkata, Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Tuhan telah mendatangkan malapetaka. Makanya dia berkata, jangan sebut aku Naomi, sebut aku pahit, karena aku mendapat yang banyak yang pahit dari Tuhan. Dia katakan seperti itu. Itu dia katakan di ayat 20 dan 13. Tetapi kita melihat sekalipun kondisi seperti itu, Naomi ini mempunyai respon yang baik. Kita pagi hari ini kita akan membahas Naomi saja. Sekalipun Naomi mengalami seperti itu, tapi apa yang dilakukan Naomi, dia bereaksi atau berespon dengan benar ya. Sekalipun dia merasa pahit, dia merasakan kepahitan gitu, tetapi responnya benar, yaitu hatinya tidak pahit. Sekalipun dia katakan aku mengalami pahit ya dari Tuhan. Ya, saya bacakan di ayat 13 ya. Rut pasal 1 ayat 13. Ini waktu
kedua menantunya akan berpisah. Kemudian Naomi berkata seperti ini, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa kalau seandainya Naomi itu mempunyai anak? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jadi memang apa yang dialami Naomi itu pahit, tetapi satu hal, Naomi tidak pahit hati terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Ini yang perlu kita renungkan, menjadi pelajaran kita. Mungkin kita juga mengalami masalah, nggak tahu masalah apapun, tapi jangan sampai kita pahit kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, atau menyalahkan Tuhan apalagi, dan pahit kepada sesama kita. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita. Buktinya kalau Naomi itu mempunyai hati yang tidak pahit kepada Tuhan maupun kepada sesama, saat mengalami kondisi seperti itu, Naomi masih berdoa buat Orpa dan Rut, yaitu kedua menantunya. Itu kita baca di Rut pasal 1 ayat 8 dan 9. Ini buktinya bahwa hati Naomi tidak pahit. Rut pasal 1 ayat 8 dan 9 ya. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Jadi sekalipun dia mengalami kepahitan, tapi hatinya sungguh tidak pahit. Dia berdoa juga buat mantunya Rut dan Orpa, dan doanya itu baik, itu adalah baik sekali. Kemudian bukti bahwa hati Naomi itu tidak pahit adalah berbuat baik kepada Orpa dan Rut. Kalau kita baca itu ayat 12 dan 13 kelihatan sekali kalau Naomi itu sangat baik sekali kepada Orpa maupun Rut ya. Ayat 12 dan 13 itu bisa nanti Bapak Ibu bisa baca. Jadi dia tetap berbuat baik sekalipun mengalami kepahitan. Dan mungkin bukti yang ketiga ya, kalau Naomi itu tidak pahit hatinya, dia telah menjadi teladan dan telah menjadi kesaksian bagi kedua menantunya Rut maupun Orpa ya. Tetapi khususnya kesaksian dan teladannya itu sungguh-sungguh mengena kepada Rut ya. Sehingga dikatakan di Rut pasal 1 ayat 16. Rut pasal 1 ayat 16. Saya bacakan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Jadi luar biasa, kita tahu bahwa Rut itu adalah orang Moab. Bagi orang Israel, bangsa Moab itu adalah bangsa asing, bangsa yang menyembah berhala, yang Allahnya bukan Allah Abraham, Ishak dan Israel, tapi menyembah berhala. Tetapi Rut sudah diubahkan. Dia katakan, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ini luar biasa. Saya percaya Rut berkata begini bukan tidak ada alasannya. Satu hal saya percaya alasannya karena Naomi telah menjadi teladan dan telah menjadi kesaksian bagi Rut, sehingga Rut tidak ragu-ragu mengatakan Allahmulah Allahku. Jadi Allahnya Naomi adalah juga Allahnya Rut. Ini luar biasa. Mungkin kalau zaman sekarang jadi tadinya orang yang gak mengenal Tuhan Yesus akhirnya mengikut siapa gitu, akhirnya dia berbalik, akhirnya mengenal Tuhan dan menerima Tuhan Yesus. Bukankah itu perubahan yang Tuhan berkenan akan hal yang demikian. Dan yang terakhir, bukti bahwa hati Naomi itu tidak pahit kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dalam kondisi seperti itu, Naomi masih bisa memberi nasihat kepada Rut. Kalau saya lihat ada 2 kali Naomi memberi nasihat kepada Rut, yaitu pada waktu mereka akan berpisah, yang tadi saya bacakan di ayat 12 ya, Rut pasal 1 ayat 12, bahwa mereka disuruh pulang supaya mendapat suami kembali.
Itu nasihat yang baik memang. Tapi nasihat yang terakhir ini lebih bagus lagi dan dituruti oleh Rut. Yaitu di Rut pasal 3. Rut pasal 3 ini ayat yang terakhir. Rut pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3 ya. Rut pasal 3 ini setelah mereka pulang berdua dan ketemu Boas ini. Memang pada waktu Rut itu bertemu Boas, Rut bercerita kepada Naomi. Kemudian kalau kita baca di ayat pasal 3 kemudian seperti ini. Pasal 3, Rut pasal 3 ayat 1. Perikopnya Rut dan Boas di tempat pengirikan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Ini suatu nasihat juga untuk kebaikan Rut. Kemudian ayat 2 disambung, "Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan." Ayat 3 ini, "Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum." Dan seterusnya, nasihat dan saran Naomi kepada Rut dikerjakan oleh Rut. Dan kita tahu bahwa akhirnya Boas menjadi suami Rut ya. Akhirnya Boas menikah dengan Rut dan kita tahu bahwa akhirnya mereka setelah menikah mereka mempunyai anak yang dinamakan Obed ya. Ini satu lagi ayatnya ini. Ayat 14. Rut pasal 4 ayat 14. Ini perempuan-perempuan Israel ya. Berkata seperti ini, Rut pasal 4 ayat 14. "Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel." Kemudian di ayat 17, "Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutnya namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud." Jadi memang Naomi akhirnya mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Melalui Rut juga Tuhan kita, Tuhan Yesus dilahirkan. Keturunan Rut juga melalui keturunan Rut dan Boas, Tuhan Yesus. Kalau kita lihat silsilahnya, lahir dari mereka juga. Ini biarlah menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin saat ini kan saat pandemi ya. Mungkin kita juga mengalami masalah yang besar, bukan hanya menghadapi pandemi, tapi mengenai pekerjaan, penghasilan kita. Rata-rata kalau saya dengar, kalau saat pandemi ini semua yang namanya penghasilan itu berkurang ya. Hampir semua. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin bisa tetap survive, tetap malah mendapat penghasilan yang besar, tapi rata-rata kebanyakan berkurang. Itu suatu masalah juga. Tapi mari kita mencontoh, meneladani Naomi. Kita harus berespon yang benar, kita harus bereaksi yang benar. Jangan sampai hati kita kecewa kepada Tuhan, jangan sampai hati kita pahit kepada Tuhan. Demikian juga jangan sampai hati kita pahit atau kecewa kepada sesama manusia. Biarlah kita tetap berdoa buat sesama kita, buat kebaikan kita semua. Biarlah kita tetap baik kepada semua orang. Biarlah kita tetap menjadi teladan dan kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan biarlah kita tetap saat kita mengalami kesulitan pun kita masih bisa memberi nasihat yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Nasihat yang baik itu tidak lain adalah datangnya dari firman Tuhan. Puji Tuhan, apapun yang saya sampaikan, saya hanya berdoa biarlah ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak buat kesempatan ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Edi. Terima kasih buat Jemaat GKMI Pengharapan di Kelapa Gading, Jakarta. Waktunya, terima kasih Bu Bambang. Waktunya saya kembalikan kepada Bu Bambang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yusak untuk renungannya pagi hari ini yang sudah melayani kami. Biarlah renungan ini menjadi
kesaksian juga dalam kehidupan kami simpan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebentar lagi kita masuk dalam doa syafaat. Mungkin doa-doa sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, cuma ada Pak Yusak atau ada itu bisa ngelihat di layar ini doa-doa mana yang mau diambil oleh Pak Yusak, mau didoakan. Juga ada Pak Thomas, Bu Aman yang belum sempat saya bagikan, ambil bagian di dalam doa ini. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita nyanyikan terlebih dahulu Tuhan memelihara engkau. Janganlah takut kesusahan, Tuhan memelihara. Padanya ada perlindungan, Tuhan memelihara. Genap doamu didengarnya, Tuhan memelihara. Yang berguna pun diberikannya, Tuhan memelihara. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur hadirat ya Bapa, kiranya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Yusak Tuhan, boleh sentiasa menguatkan kami, menguatkan iman kami, biarlah kami boleh belajar seperti apa yang kami lakukan. Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami berdoa khususnya ya Tuhan buat kondisi tentang virus corona ini ya Tuhan, kiranya Tuhan dalam menjaga kondisi masyarakat rakyat Indonesia dan jasa saling bahu membahu Tuhan, saling menyadari akan dampak virus ini ya Tuhan, khususnya di DKI Tuhan, yang menurut informasi Tuhan memasuki zona merah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan bekerja. Pulihkan ya Bapak negeri kami, jauhkan kami dari segala virus yang membahayakan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh berdoa bersama-sama di pagi hari ini. Sungguh suatu hal yang istimewa ketika kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami semua bahwasanya di masa krisis sekalipun pemberitaan Injil Tuhan tetap diberitakan. Dan kami belajar daripada Naomi, bukan tentang keadaan di mana kami menerima berkat atau tidak menerima berkat, tapi dalam keadaan yang krisis sekalipun, Naomi boleh menerima Tuhan, menjadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan yang istimewa, karena bukan pengejarannya tentang harta benda, tapi bagaimana dia mempercayai Allah yang sungguh-sungguh memeliharakan dia, mengasihi dia dalam segala keadaannya. Terima kasih untuk Pak Yusa yang sudah menyampaikan renungan firman-Mu di pagi hari ini. Ya Tuhan juga terus menambah-nambahkan hikmat, hingga Pak Yusa dipakai oleh Tuhan dengan segala yang ada dalam dirinya. Berkati Pak Yusa dan juga berkati Bu Sian dalam segala keberadaannya, biarlah Tuhan yang akan melimpah-limpahkan berkat bagi Pak Yusa dan Bu Sian dan semua keluarganya, menjadi kepanjangan Allah Tuhan, diberkati dalam kesehatannya, diberkati dalam pekerjaannya, rumah tangga, dan keluarganya. Terima kasih untuk semua yang sudah disampaikan oleh Pak Yusa pada pagi hari ini, bila menjadi berkat dari firman Tuhan yang tinggal dan hidup di dalam setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua yang hadir pada saat ini. Kami berdoa untuk Bu Sumaryati. Kami bersyukur Engkau terus memeliharakan anak-Mu ini dan ada dalam keadaan sehat dan baik. Hanya Tuhan terus menambahkan kesehatan, damai sejahtera bagi Bu Sumaryati dalam segala keadaan saat ini dan yang akan datang. Kami menyerahkan juga untuk Pak Wirid, anaknya yang sedang bertugas di Padang. Hanya Tuhan juga akan memberkati dalam segala pekerjaannya. Kami menyerahkan juga untuk Pak Indah, ya Tuhan juga akan memberkati dia dalam segala pelayanan yang dilakukannya. Kami percaya bahwasanya Tuhan tidak pernah salah menempatkan di mana kami berada. Dan ketika Pak Indah pun pindah ke Tangerang, kami percaya ada rencana Tuhan indah di sana. Pemberitaan Injil tetap diberitakan kapanpun waktunya dan apapun waktunya. Senantiasa pemberitaan Injil tidak pernah dibatasi oleh keadaan, tetapi senantiasa bagaimana Tuhan melalui setiap kami yang ada, pemberitaan Injil diberitakan. Biar melalui Pak Indah, nama Tuhan dipermuliakan, diperluas, diperlebar, hingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Berkati istrinya, berkati keempat anaknya, biarlah semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang nyata. Kami menyerahkan juga untuk Pak Thomas, syukur untuk kesehatan yang Tuhan tambahkan, dan pemeliharaan Tuhan sampai dengan hari ini. Biarlah Tuhan yang sama yang juga akan senantiasa memeliharakan Pak Thomas. Berkati Christian dalam rencana pernikahannya, kiranya Tuhan juga akan menolong dalam persiapan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan juga akan mencukupkannya, juga dengan pekerjaannya. Tuhan yang melimpah-limpahkan berkat bagi Christian. Kami mengingat juga untuk Bu Sartini yang masih terbaring sakit, dan sehabis dia tertabrak, biarlah Tuhan akan cepat memulihkan pemulihan daripada Bu Sartini dan boleh kembali ada dalam keadaan yang sehat dan baik. Yang menyerahkan juga untuk Bu Ana, kiranya Tuhan juga akan terus peliharakan anak-Mu ini ya Tuhan. Ada dalam kondisi kesehatan yang kurang bagus karena gula darah yang cukup tinggi. Kami bersyukur untuk segala upaya yang dilakukan sehingga Bu Ana boleh ada dalam keadaan yang lebih baik daripada yang lalu ketika gula darah tinggi. Dan kami bersyukur biarlah Tuhan akan terus menjaga Bu Ana, Tuhan memeliharakan Bu Ana sehingga tetap dalam keadaan yang stabil dan baik dalam kesehatannya. Kami menyerahkan untuk anaknya Dr. Monik dan juga Pak Rudi dan juga kedua anaknya Timo dan Matthew, yang Tuhan peliharakan keluarga ini dan segala yang diupayakan diberkati oleh Tuhan. Juga untuk Joyce dan Jonathan, yang Tuhan juga akan memberkati keluarga ini Tuhan. Dari segala kerinduannya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya. Khususnya kerinduan mereka juga untuk memiliki omongan
Tuhan mendengar doa mereka. Kami tahu bahwa ketika kami berseru pada Tuhan, bukan seruan yang sia-sia, karena Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab di dalam waktu Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Bu Yaya dan Pak Theo, juga untuk Henok dan Jason. Kami bersyukur bahwasannya khususnya untuk Jason sudah kembali ke Indonesia, ditibakan dengan baik di Indonesia tanpa kekurangan sesuatu apapun. Biarlah Tuhan membiarkan keluarga Pak Theo dengan pemeliharaan Tuhan yang ekstra, khususnya untuk Pak Theo yang pagi ini juga ada pekerjaan yang harus dilakukan, kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaan Pak Theo. Jadi semuanya biarlah keluarga ini keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami akan juga untuk Pak Alep, bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan tambahkan bagi Pak Alep. Kiranya Tuhan juga akan terus memeliharakan anakmu ini ada dalam keadaan yang prima dan baik, kondisi kesehatan yang sangat baik yang dipeliharakan melalui olahraga maupun segala sesuatu yang diupayakan. Pak Alep belum mendapatkan kesehatan yang baik dan prima. Juga untuk damai sejahtera Tuhan limpah-limpahkan dan tambahkan bagi Pak Alep. Saya berdoa untuk Vivi yang ada di Singapura dalam pemulihan untuk kakinya pasca terkilir. Ya, Tuhan juga akan terus memberkati pemulihan daripada Bu Vivi ini. Mereka juga untuk keluarga Adi, ya Tuhan juga akan terus memberikan anakmu ini. Biarlah Adi boleh kembali bersama dengan kami dan segala yang boleh kami upayakan, Tuhan yang membukakan jalan dan memberkati. Biarlah Adi boleh bersama-sama menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan dan terus mengikut Tuhan dalam segala waktu dan musim yang Tuhan percayakan bagi dia. Kami akan juga untuk Ripka dan juga Santoso, kiranya Tuhan juga akan memberkati kedua anakmu ini dalam segala pekerjaan yang dilakukan dan berkati, dan mereka berdua menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, diberkati masa depan mereka, diberkati segala kerinduan yang mereka inginkan. Biarlah mereka boleh senantiasa menapaki hari-hari bersama dengan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi mereka berdua. Kami akan juga untuk Pak Anton, Bu Retno, dan juga ketiga anak mereka untuk Antonia, Aurel, dan Adria. Tuhan memberkati keluarga Pak Anton ini dalam segala pekerjaan yang dilakukannya. Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, dan juga satu hal perlindungan daripada Tuhan, sehingga dalam pekerjaannya senantiasa ada sesuatu yang extraordinary, yang luar biasa yang Tuhan berikan dan tambahkan bagi Pak Anton, khususnya yang bekerja, dan Antonia, kiranya senantiasa boleh bekerja di dalam Tuhan, dalam kekuatan yang Tuhan tambahkan dan berikan bagi dia. Dan Bu Retno, ya Tuhan juga akan melimpah-limpahkan berkat yang ekstra bagi Bu Retno, sehingga boleh bersama-sama dengan keluarga yang ada, terus tinggal bersama dengan Tuhan, dan terus dikuatkan dalam segala waktu demi waktu, untuk terus senantiasa berharap dan bersandar pada Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Pak Endra dan Bu Priscilla yang masih ada di Jepara, kiranya anakmu ini senantiasa juga menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan berkati segala kerinduannya, segala pergumulannya, ya Tuhan menyatakan yang terbaik bagi keluarga Pak Hendra. Kami menyerahkan secara khususnya untuk pekerjaan yang dilakukan dan segala sesuatunya, Tuhan yang membukakan pintu berkat yang secara khusus bagi keluarga Pak Hendra. Berkati kesehatan Pak Hendra dan Bu Priscilla. Kami juga untuk anaknya, untuk Nadia, yang juga merencanakan pernikahan dengan Jong-u, yang Tuhan juga akan memberkati rencana pernikahan ini, sekaligus juga Jong-u yang menjadi orang, menjadi percaya pada Tuhan, berkat Nadia yang menyampaikan firman Tuhan dan mendekat Injil Tuhan. Kiranya Tuhan mengatur segala sesuatu sehingga waktu itu boleh berjalan dengan baik dan tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Mereka boleh menikah di dalam waktu Tuhan yang indah. Kami menyerahkan juga untuk Yesi dalam pekerjaannya, Tuhan memberkati. Untuk Samuel juga dalam studinya, Tuhan juga memberkati. Kami menyerahkan juga untuk Bu Yuli dan Pak Listio. Kami bersyukur, kami boleh bersama-sama menikmati pelayanan mereka dan juga kesungguhan hati mereka untuk melayani Tuhan. Dan juga Tuhan tambah-tambahkan damai sejahtera dan sukacita di dalam keluarga Pak Listio. Biarlah mereka menjadi anak Tuhan, keluarga Tuhan, yang senantiasa diberkati dan menjadi berkat. Untuk Pak Listio, ya Tuhan juga memberikan hikmat dalam pekerjaan yang ingin dilakukannya dan direncanakannya. Biarlah Tuhan membukakan pintu berkat, Tuhan membukakan hikmat Tuhan, sehingga Pak Listio boleh menemukan dan mendapatkan pekerjaan yang cocok dan tepat bagi Pak Listio. Kami akan juga untuk Ken dalam jalan pekerjaannya,
Tuhan memberkati. Juga untuk band yang ada di Jepang dalam segala studi, ya Tuhan juga memberkati dan melindungi anakmu ini. Jauh dari Jakarta, tapi ada tangan Tuhan yang menopang kehidupan band. Kami akan juga untuk Mbak Dwi, biarlah Tuhan juga memberkati anakmu ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh bersama-sama dan bisa pelayanan dengan Mbak Dwi. Kami bersyukur dalam segala pelayanannya yang sangat menolong untuk pelayanan di gereja. Ya, Tuhan juga terus berikan kekuatan, berikan damai sukacita, damai sejahtera yang tidak pernah hilang, dan sukacita di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi dia. Semakin hari Tuhan menambah-nambahkan berkat kesehatan yang prima bagi Mbak Dwi. Juga untuk saudara-saudaranya yang ada di Kudus, Tuhan memberkati mereka semua. Kami akan juga untuk Bu Hana Tanoto, yang Tuhan juga akan memberkati anakmu ya Tuhan. Dan segala kesehatan, menjaga kesehatan yang baik di masa pandemi ini, dalam ruang yang terbatas, kiranya Tuhan tetap melimpah-limpahkan kesehatan yang prima, sekaligus juga damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dalam kehidupan Bu Hana. Tetap bersandar dan mengharap segala sesuatu kepada Tuhan. Karena juga untuk anaknya, Pak Victor yang ada di Australia beserta dengan keluarga, Tuhan berkati keluarga ini, untuk Melissa dan Andi, dan juga untuk Gerard dan Lionel, ya Tuhan memberkati keluarga ini. Semakin bertambah hari, keluarga Pak Andi dan juga Bu Melissa semakin bersandar dan berharap pada Tuhan, bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu dengan begitu baiknya. Misalnya untuk pekerjaan Pak Andi, yang mengalami penurunan di masa corona ini, Tuhan tetap memberikan semangat untuk terus bekerja dengan baik, melebihi daripada hari-hari biasanya, dan mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Tata dan Albert dalam segala pergumulan mereka, dan Tuhan juga akan hadir di tengah keluarga ini. Segala yang menjadi kerinduan ya dinyatakan oleh Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Pak Aji dan Bu Rini, yang Tuhan juga memberkati keluarga ini. Kasih yang Tuhan sudah berikan bagi keluarga ini senantiasa hidup dan senantiasa dimunculkan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ada kasih yang senantiasa bersambut satu dengan lainnya. Ada sukacita di dalam keluarga mereka. Biarlah Tuhan berkati pekerjaan Pak Aji dan juga Bu Rini semakin diberkati dalam waktu dari waktu ke waktu. Juga untuk Senja yang bekerja, yang Tuhan juga melindungi dia dalam perjalanan dilakukan dan memberkati dalam pekerjaannya. Untuk Karin yang memulai usaha, dan Tuhan juga memberkati usaha dari anakmu ini. Selagi masih muda memberanikan diri berusaha, dan kiranya Tuhan yang membukakan pintu berkat bagi Karin. Juga untuk Adin yang masih studi, kiranya Tuhan juga memberkati anakmu ini. Jadi anak yang bertumbuh dan takut akan Tuhan. Kami akan juga untuk Bu Indriati dan Pak Bambang, keluarga ini kan Tuhan juga akan memberkati mereka. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Tuhan ada dalam keluarga dan rumah tangga daripada Pak Bambang dan Bu Indriati. Pak Bambang yang bekerja dapatkan perlindungan yang ekstra daripada Tuhan, perjalanan pergi dan pulang senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Berkat Tuhan, Tuhan limpah-limpahkan, jauhkan daripada orang-orang yang bermaksud jahat, dan dilindungi daripada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggunya. Kami menyerahkan juga untuk Andre, Yulia, dan juga Sisil, kiranya Tuhan berkati keluarga ini. Juga untuk Brenda yang menjalankan pernikahan, kiranya Tuhan juga akan memberkati. Bersama dengan Andreas, mereka boleh memikirkan yang terbaik dalam segala keluarga yang akan mereka bina. Menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan, rencana keluarga ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menyediakan waktu yang tepat bagi mereka. Tuhan yang mempersiapkan mereka menjadi keluarga Kristen, yang takut akan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Juga untuk Cevi dalam pekerjaannya, Tuhan yang memberkati. Kami akan juga untuk Bu Lucy dan Pak Jun, syukur untuk kesetiaan mereka, kesungguhan mereka melayani, dan berkat yang mereka bagikan di dalam setiap pelayanan mereka lakukan. Kiranya senantiasa Tuhan juga melimpah-limpahkan berkat bagi keluarga Pak Jun. Dalam perjalanan yang dilakukan oleh Pak Jun dalam bekerja, kiranya Tuhan juga akan melindungi. Tuhan menyatakan pimpinan Tuhan senantiasa ada di dalam kebaikan Tuhan, dan senantiasa ada di dalam pengetahuan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Berkati untuk Ivani yang bekerja di Belanda, biarlah Tuhan juga akan menolong anakmu ini dan yang jauh daripada Jakarta. Tapi kami tahu tangan Tuhan terulur dan menopang segala yang ada dalam
diri Tiffany. Juga untuk Tasha yang juga jauh daripada kami, yang masih studi. Kiranya Tuhan juga akan menopang anakmu ini dengan hikmat, kepandian yang Tuhan berikan dan tambahkan bagi Tasha. Boleh menyelesaikan studi dengan baik, dengan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Dan juga untuk James, dalam segala upaya yang dilakukan, yang Tuhan juga memberkati. Biarlah James senantiasa ada di dalam kasih setia Tuhan. Engkau yang membentuk setiap kami, Engkau punya rencana bagi setiap kami. Ini juga untuk James. Saya percaya ketika menemukan untuk setiap talenta, untuk setiap bakat yang berada di diri kami, itulah yang Tuhan berikan bagi dia. Dan kami percaya bahwa setiap kami ada minimal satu talenta yang Tuhan berikan bagi kami. Dan Tuhan bisa memeliharakan kami dengan segala upaya yang ada. Berkati untuk Pak Jun dan Bu Lucy yang mengupayakan yang terbaik bagi anak-anak mereka, biarlah Tuhan berikan hikmat bagi mereka juga. Demikian juga untuk Bu Ati dan Pak Yunus, terima kasih untuk segala pelayanan mereka yang dilakukan oleh mereka. Dan terus menambah-nambahkan kesetiaan, menambah-nambahkan damai sejahtera dan sukacita bagi keluarga ini, Tuhan. Biarlah sepanjang mereka melayani, bukan hanya untuk kami sebagai gereja ataupun kami sebagai teman, tetapi seperti untuk Tuhan. Bila terus bersemangat, kami juga boleh mendapatkan berkat di pelayanan mereka. Berkati segala pergumulan mereka, apa yang dirindukan oleh mereka, dinyatakan oleh Tuhan. Juga untuk Irma, dan segala pekerjaannya, dan juga untuk segala pergumulannya, Tuhan yang hadir, Tuhan yang bersama, Tuhan yang mewujudkan segala doa daripada Irma. Kami akan juga untuk Burut, kami bersyukur Burut masih dan terus ada dalam keadaan yang sehat dan baik. Ya Tuhan, terus melindungi anakmu ini ya Tuhan, memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah, memberikan kesehatan yang terbaik bagi Burut dalam segala aktivitas yang dilakukannya, biarlah semuanya diperkenan oleh Tuhan dan memperkenankan hati Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anaknya, untuk Bu Vivi dan keluarganya, Tuhan yang akan melimpah-limpahkan berkat bagi dia. Untuk Pak Yopi dan keluarganya, Tuhan juga akan melimpah-limpahkan berkat yang tak terhingga bagi keluarga Pak Yopi. Segala yang diupayakan, dibuat berhasil Tuhan. Juga untuk Fani, yang Tuhan juga akan memberkati dalam segala pekerjaannya yang dilakukannya. Ada tangan Tuhan yang melindungi dia. Meskipun tangan Tuhan tak kelihatan, tapi nyata dalam kehidupan Fani. Berkati juga dalam segala pergumulannya, Fani boleh mendapatkan jodoh yang tepat di dalam waktu Tuhan. Ya, kami terus berdoa pada Tuhan, Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak dibatasi oleh apapun juga. Ya, Fani mendapatkan jodoh yang daripada Tuhan. Kami mengingat juga untuk Oma dan Opa, dan Tuhan juga memberkati dalam segala keadaan Oma dan Opa. Ada dalam kesehatan yang prima dan baik, dipeliharakan oleh Tuhan dengan segala kesabaran yang ada, dan senantiasa ada di dalam damai sejahtera Tuhan yang melimpah ruah. Dan mengingat juga untuk Belinda, dan Tuhan juga memberkati Belinda dengan kesehatan yang prima dan baik. Berkati untuk anak-anak, menantu, dan cucu-cucunya, untuk Pak Yohanes dan Susan, untuk Jarin dan Jovan, untuk Pak David dan Bu Vivi, dan juga Ferin dan Marco, yang Tuhan berkati keluarganya. Dan juga untuk hamba-Mu, yang Tuhan juga akan terus peliharakan kami semua, kami boleh bersyukur untuk kesempatan pelayanan dipercayakan Tuhan di kami pengharapan. Dengan segala yang ada dalam diri kami, biarlah kami mengupayakan yang terbaik dalam pelayanan yang ada, dan kami juga diberkati dengan kesehatan dan hikmat yang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa